Oke, ini yang belum menyalakan kamera, yang bisa nyalain ya. Sudah terlihat? Udah, Kak. Oke. Pembahasan hari ini adalah tentang Tritunggal. Subtemanya adalah Tritunggal itu bukan ayatiyah, tapi alkitabiah. Atau Tritunggal itu alkitabiah dan bukan ayatiyah. Apa sih yang dimaksud dengan alkitabiah dan bukan ayatiyah? Apa sih yang dimaksud dengan alkitabiah dan bukan ayatiyah? Apa tuh kira-kira? Ada yang mau jawab? Oke. Mungkin bentuk diskusinya nanti kita akan diskusi di akhir. Kalau ada pertanyaan baru kita diskusikan. Apa sih yang dimaksud dengan alkitabiah dan bukan ayatiyah? Sebetulnya yang dimaksud ayatiyah tuh gini. Tritunggal itu kan nggak ada di Alkitab. Kata Tritunggal lebih tepatnya, bukan Tritunggal. Kata Tritunggal itu nggak ada di Alkitab. Kalau teman-teman sekarang cek di pencaharian lewat handphone ya, kan itu bisa langsung ketahuan ya. Cek di Alkitab Sabda, tulis Tritunggal nggak, teman-teman pasti nggak nemu kata Tritunggal. Karena memang tidak terdapat kata Tritunggal dalam Alkitab. Tidak terdapat kata Tritunggal di dalam Alkitab. Tetapi bukan berarti Tritunggal itu tidak ada. Bukan berarti kalau tidak ada ayat yang mengatakan kata Tritunggal, bukan berarti Tritunggal itu tidak ada. Ini kan sebetulnya sama ya dengan yang diserang oleh teman-teman kita non-Kristen. Coba kalau ada ayat yang bilang Yesus Tuhan dan sembahlah aku, nanti gue percaya sama iman lu. Gue pindah keyakinan, jadi keyakinan agama lu. Lah, kalau ngikutin sesuai yang dia mau, memang nggak ada. Akulah Tuhan dan sembahlah aku. Kalau ada pertanyaan seperti itu ya tinggal dibalikin aja. Coba cari di Alkitab. Di Alkitab saya maupun Alkitab Anda yang bilang Yesus bukan Tuhan dan jangan sembah dia. Pasti juga nggak ada tuh. Nggak ada. Demikian pula dengan kata Tritunggal. Sekali lagi, bukan berarti kalau nggak ada ayat yang mengatakan kata Tritunggal, bukan berarti Tritunggal itu nggak ada. Ini yang sebenarnya dimaksud Tritunggal itu bukan ayatiyah, tetapi alkitabiah. Nah, tadi kan udah dijawab tuh. Ayatiyah tuh apa? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan apa sih yang dimaksud dengan alkitabiah terkait dengan Tritunggal. Tapi sebelumnya kita bahas ini dulu ya. Tritunggal tidak ada di Alkitab, tadi sempat juga sudah dibahas. Pertanyaan yang paling sering muncul terkait dengan Tritunggal adalah, apakah Alkitab memuat kata Tritunggal atau Trinitas? Tentu tidak. Tidak terdapat kata Tritunggal maupun Trinitas. Katanya loh. Jangan sampai nanti saya diserang gara-gara bilang, wah itu Kak Obed bilang Tritunggal nggak ada di Alkitab. Bukan Tritunggal yang nggak ada di Alkitab. Kata Tritunggal, kata Trinitas yang nggak ada di Alkitab. Oke? Harus dijawab dengan jujur bahwa sesungguhnya di dalam Alkitab tidak pernah ditemukan kata Tritunggal. Kalau dulu kita mungkin nyarinya agak ribet ya sebelum zaman perkembangan teknologi ya. Emang iya nggak ada kata Tritunggal. Akhirnya baca Alkitab sampai habis ya untuk nyari kata Tritunggal. Tapi kalau sekarang dalam waktu barangkali semenit kita bisa langsung tahu kata apa saja yang ada dan tidak ada dalam Alkitab. Gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan nih. Apakah kalau tidak ada kata Tritunggal di Alkitab, berarti pengajaran mengenai Tritunggal tidak alkitabiah? Apakah kalau tidak ada kata Tritunggal, berarti pengajaran ini tidak alkitabiah?
Nah, dalam hal ini kita harus memahami bahwa pengajaran yang selalu menuntut didasarkan ayat atau didasarkan adanya ayat secara harfiah itu belum tentu benar loh. Belum tentu benar. Memang agak ribet sih untuk jelasin Tritunggal ke teman-teman. Jangankan ke teman-teman yang non-Kristen. Sesama Kristen pun kadang sulit untuk menjelaskan hal ini. Karena ya minimnya belajar ya. Akhirnya kita harus menerangkan berbagai macam cara gitu. Salah satunya dengan menggunakan ilustrasi. Tritunggal itu seperti telur atau seperti es batu. Nah, ini kan sebetulnya ilustrasi yang malah membuat esensi dari Tritunggal itu sendiri menjadi bias, menyesatkan. Nanti kita akan bahas sampai sana. Emang nggak boleh Kak nerangin Tritunggal pakai ilustrasi? Menyesatkan. Menyesatkan, membuat orang tersesat. Coba deh, misal Tritunggal diterangkan seperti telur ya. Telur itu ada kulitnya, cangkangnya, ada putihnya, ada kuningnya gitu ya. Terus implikasi dan aplikasinya apa setelah menerangkan Tritunggal itu ibarat telur? Nangkep nggak maksud saya? Aplikasi implikasinya apa? Kan nggak ada, cuma menjadikan telur sebagai cara menerangkan Tritunggal, tapi aplikasi implikasinya juga nggak jelas. Nggak jelas. Ya cangkang putih dan kuningnya kan nggak menyatu. Itu kayak Tritunggal. Ya terus aplikasi implikasinya apa? Dengan menggunakan telur. Nah ini kan sebetulnya malah membuat esensi dari pengajaran Tritunggal itu sendiri malah semakin sulit dipahami. Yang ada kita diketawain nanti pada saat menjelaskan hal ini kepada orang non-Kristen. Tritunggal itu kayak telur. Kan aneh ya. Oke, kita lanjut. Sekali lagi saya mau katakan, dalam hal ini harus dipahami bahwa pengajaran yang selalu menuntut didasarkan adanya ayat secara harfiah, maksudnya kata Tritunggal. Nanggap ya? Adanya ayat secara harfiah itu maksudnya harus ada kata Tritunggalnya. Itu belum tentu benar. Kita lanjut. Alkitabiah dan bukan ayatiah. Kebenaran firman Tuhan itu harus didasarkan bukan pada satu atau dua ayat. Yang benar tuh cara belajar Alkitab tuh gitu. Yang benar cara baca Alkitab tuh begitu. Yang benar cara memahami Alkitab ya gitu. Kebenaran firman Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, harus didasarkan bukan pada satu atau dua ayat. Kalau hanya didasarkan pada satu atau dua ayat, ini yang namanya ayatiah. Apalagi yang menuntut adanya kata Tritunggal secara harfiah gitu. Belum tentu penjelasannya tepat ya. Bukan didasarkan pada satu atau dua ayat, tetapi didasarkan pada rangkaian penalaran dari banyak ayat dalam Alkitab, sehingga membuahkan pengajaran yang alkitabiah dan bukan ayatiah. Jadi bangunan berpikir kita bukan didasarkan hanya pada satu dua ayat saja. Ini saya sampai 3 kali ngomong begini berarti ini sesuatu yang sangat penting. Tetapi harus didasarkan pada rangkaian penalaran dari banyak ayat. Saya sering banget loh, kalau ada orang tanya, terus saya jelasin, terus saya dibilang muter-muter. Loh, ini bukan muter-muter. Tapi saya menerangkan kamu supaya kamu tidak tersesat belajar kebenaran firman Tuhan yang hanya didasarkan pada satu atau dua ayat. Dia maunya berkutat di ayat itu aja. Oke, saya ladenin. Terus udah diladenin, oh gitu. Tapi itu nggak cukup ayat itu untuk menerangkan. Waktu itu kita debat soal surga ya. Saya debat tentang surga. Oke, kita lanjut ya. Kata Tritunggal memang nggak ada di Alkitab. Tidak terdapat dalam Alkitab. Tetapi fakta mengenai ketritunggalan sangat jelas ada dalam Alkitab. Sangat jelas ada dalam Alkitab.
apakah Tritunggal ini satu ajaran yang dikarang oleh manusia? Akhirnya ini malah membuat atau menjadi bumerang bagi orang Kristen sendiri. Bukankah Esa itu satu? Mengapa orang Kristen meyakini adanya 3 pribadi? Akhirnya banyak orang Kristen yang terjebak pada kata Esa yang membuat definisi atau pengajaran Tritunggal itu menjadi menyesatkan karena konformis tadi. Kita menyesuaikan agar dapat diterima. Oh iya, Esa dalam agama Samawi itu artinya satu loh. Artinya yakit, bukan ekad. Padahal kata Esa itu ada 3 di Alkitab. Ada yakit, ada ekad, sama dual. Tritunggal dalam bahasa Inggris diterjemahkan Trinity. Dalam bahasa Yunani, Trias. Sedangkan dalam bahasa Indonesia lebih sering diterjemahkan Tritunggal atau Trinitas. Nah, ini yang repot nih. Ini penjelasan yang nggak bisa sekarang. Tritunggal sering dipahami sebagai 3 dalam 1 atau 1 dalam 3. Sering dengar penjelasan ini ya? Tritunggal itu sering dipahami sebagai 3 dalam 1 atau 1 dalam 3. Pengertian ini harus dibedah dengan benar supaya tidak menimbulkan kekacauan dalam pikiran. Hendaknya orang Kristen tidak membuat rumusan atau formulasi mengenai Tritunggal yang hanya menjadi tempat berlindung dari kebingungan memahami Tritunggal dan membela dari tuduhan menyembah banyak Allah. Ini yang disebut sikap konformisme, menyesuaikan agar dapat diterima. Cukup banyak loh orang Kristen yang membuat rumusan atau formulasi mengenai Tritunggal yang dalam tanda kutip hanya menjadi tempat berlindung dari kebingungan memahami Tritunggal. Nangkep nggak kalimat ini maksudnya? Nangkep nggak? Yang dimaksud menjadi tempat berlindung, maksudnya apa, Kak? Yang dimaksud menjadi tempat berlindung. Supaya nggak diserang, ya akhirnya Tritunggal diartikan Esa dalam pengertian yakit dan bukan ekad. Ini kan sebetulnya rumusan atau formulasi yang hanya menjadi tempat berlindung dari kebingungan memahami Tritunggal dan membela dari tuduhan menyembah banyak Allah atau politeisme. Katanya Esa, kok menyembah 3 Allah? Itu kan artinya lo menyembah banyak Allah, politeisme. Akhirnya Tritunggal itu artinya satu. Satunya juga kayak apa juga nggak jelas. Nangkep ya kalimat ini ya? Oke. Apakah Tritunggal itu buatan manusia? Tadi sempat saya katakan di awal. Apakah Tritunggal buatan manusia? Karena kata Tritunggal tidak terdapat dalam Alkitab, maka banyak penyerang doktrin itu ajaran. Penyerang ajaran ini menganggap bahwa pengajaran Tritunggal buatan manusia. Sebenarnya kalau orang belajar Alkitab ya, khususnya orang Kristen, harusnya dia nggak bingung. Dalam Perjanjian Lama memang tidak terlalu jelas menggambarkan Allah Tritunggal itu seperti apa. Maka orang Yahudi memahami kata Esa itu satu, dan itu dimaklumi oleh Allah. Karena dulu memang Allah belum menyatakan dirinya secara penuh. Siapakah yang menyatakan secara penuh? Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru. Makanya kata Elohim dipahami oleh bangsa Yahudi sebagai satu. Elohim. Padahal Elohim itu
terdiri dari dua suku kata, El dan Yim. El artinya Allah ya, Yim artinya jamak. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus belum menyingkapkan siapa dan bagaimana Allah yang benar itu, akhirnya bangsa Yahudi tidak mengerti. Tidak mengerti. Tapi itu seharusnya tidak menjadi alasan bagi bangsa Yahudi, ya kan karena Tuhan gak menyingkapkan diri Tuhan kepada kami. Kan Tuhan Yesus lahir dari bangsa Yahudi pada zaman di mana bangsa Yahudi masih eksis dan bahkan sampai sekarang. Oke, kita lanjut. Para penyerang tersebut merasa memiliki dasar atau pijakan untuk tidak mempercayai doktrin atau ajaran ini dan menentangnya serta meremehkannya. Apalagi di sekolah negeri ya. Saya aja yang nggak di sekolah di negeri ya, di swasta maksudnya. Tritunggal aja masih jadi bahan bulian, apalagi di negeri. Apalagi di negeri. Di swasta aja masih ada seperti itu. Apalagi di negeri. Ya, saya rasa yang lebih tahu hal itu adalah teman-teman, karena teman-teman yang ngerasain. Memang kalau menyangkut soal iman, ini membuat kita menjadi apa ya? Lebih mudah terpancing gitu. Karena ini bicara soal iman. Kalau membahas sesuatu yang berhubungan atau menyinggung soal iman, pasti kita itu gampang tersulut. Tapi sebetulnya itu juga jadi catatan, jadi koreksian buat kita seharusnya ya. Apakah kita sudah mengenal Allah yang kita sembah dengan benar? Apakah kita sudah memahami Allah yang kita sembah dengan benar? Ditambah lagi dengan premis yang sudah mengakar sangat kuat dalam pikiran banyak orang beragama bahwa Allah itu esa dalam arti satu, yakin. Esa menurut versinya. Esa menurut versinya. Maka penolakan mereka terhadap Allah Tritunggal menjadi semakin, sebenarnya Tritunggal itu bukan kelemahan ya. Kita juga udah pernah bahas ini. Tritunggal itu kekuatan. Kekuatan buat orang Kristen. Karena dari ajaran ini kita bisa tahu siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Ulang ya. Seharusnya Tritunggal itu bukan kelemahan, tetapi menjadi kekuatan. Karena dari pengajaran ini kita tahu siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Dulu kita nggak tahu Elohim itu ternyata di dalamnya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang kita bisa tahu. Tahu dari mana, Kak? Tahu dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang memperkenalkan siapa dirinya dan siapa yang mengutusnya. Aku diutus oleh Bapa, Bapakku lebih besar daripada aku. Nah, kalau orang hanya membuat rumusan atau formulasi yang menjadi tempat berlindung, ayat itu jadi kacau diartikannya. Jadi kacau. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Aman? Oke. Biasanya mereka mempersoalkan mengapa orang Kristen menyembah tiga Allah. Kalau dulu kita kita dulu masih bingung. Tapi sekarang kita nggak boleh bingung lagi. Kita nggak boleh bingung lagi. Dan cara jawabnya pun jangan emosi ya. Jangan emosi. Emosi itu contoh gini. Ya emang kenapa kalau gue nyembah tiga Allah?
Ada kok yang nyembah 1000 Allah, tapi lu nggak serang kayak gitu. Ini kan mancing keributan ya. Kalau dia niat benar-benar untuk pengen tahu ya kita jelasin. Diskusi itu paling enak kalau nggak emosi. Kalau udah emosi udah. Diskusi menjadi rusak ya. Sebuah diskusi itu akan bisa dinikmati kalau kedua belah pihak itu saling menerima dan saling mengoreksi. Kalau udah emosi mendingan kita udahan aja deh. Gitu ya. Cara jawabnya pun harus santun. Kemudian ada lagi pertanyaan, mengapa Allah memiliki anak? Mengapa Allah memiliki anak? Nah, Allah memiliki anak jangan hanya dihubungkan atau dipahami ya bahwa anak itu hanya berasal dari hubungan senggama antara laki-laki dan perempuan. Ada kata anak sekoci, anak kunci. Itu kan kata anak yang tidak bisa disamakan dengan kata anak yang dimengerti sebagai hasil dari hubungan senggama suami istri ya. Ngerti maksud saya nggak? Ngerti ya? Lalu pertanyaan lainnya, mengapa manusia, dalam hal ini Yesus disejajarkan dengan Allah? Ya memang dia Allah. Dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Filipi 2 ya. Filipi 2. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini harusnya udah bisa kita jawab. Harusnya udah bisa kita jawab. Dan nanti ke depan semakin kita yakin bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar. Dan ini bukan kelemahan. Tritunggal bukan kelemahan. Tritunggal bukan kelemahan. Sehingga kita tidak perlu membuat satu formulasi atau bangunan berpikir yang hanya menjadi tempat berlindung. Oke, next. Tuduhan bahwa orang Kristen kafir karena tidak memiliki Allah yang esa. Kita paling sering, bukan paling seneng ya, salah diksi saya. Kita paling sering dikafir-kafirin orang. Ya nggak salah juga sih dibilang seneng. Kan kafir itu artinya asing ya. Ya memang saya ini asing. Memang saya ini seorang alien residence. Memang saya ini seorang musafir. Jadi perkataanmu itu tidak salah. Kafir artinya asing. Jadi kalau kita disesat-sesatkan ya arti sesat itu kan kita tahu ya ada 3 artinya. Artinya yang pertama sesat sama sekali, yang kedua adalah tidak lengkap, yang ketiga memang berangkat dari perspektif yang berbeda. Jadi nggak mungkin ketemu. Harus kritis ya, teman-teman harus belajar kritis. Jangan menerima sesuatu tanpa mengkritisi itu dan jangan menerima sesuatu kalau tidak memiliki satu argumen yang jelas. Kan banyak orang Kristen bingung akhirnya pindah agama gara-gara nggak mampu menjelaskan atau tidak mampu menjawab pertanyaan dirinya sendiri tentang Tritunggal. Coba aja lihat kesaksian-kesaksian orang yang pindah dari Kristen ke agama lain. Kebanyakan karena masalah Tritunggal. Masalah tentang pemahaman Allah Tritunggal. Tapi lucunya, orang seberang masuk ke Kristen itu pindah karena ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya. Kalau mereka pindah, kalau orang-orang yang pindah dari Kristen ke agama seberang, salah satunya karena Tritunggal ya. Aduh, Tritunggal itu Tuhan yang absurd, yang nggak bisa dipahami. Ya oke, nggak masalah. Nggak ada masalah. Tapi giliran dari mereka pindah ke kita kebanyakan orang yang serius. Orang yang bergumul dengan agamanya, malah ketemu sama Tuhan Yesus. Coba ada nggak orang Kristen yang pindah ke agama seberang karena ketemu sama Nabi Muhammad misalnya? Nggak ada. Cari aja coba. Cari aja.
Oke, kita lanjut. Itu sedikit intermezzo tadi. Mereka menyerang orang-orang Kristen yang mempercayai Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai Allahnya, dan memandang bahwa orang Kristen tidak berhak mengaku bahwa Allahnya Esa. Wong perspektifnya aja beda tentang Esa, yang nggak mungkin bisa sama pengertiannya. Nggak mungkin bisa sama. Kamu memandang Esa hanya sebatas yakit, sementara kami memandang kata Esa itu sebagai yakit, ekad, dan dual. Jadi harus cerdas sekali lagi, harus kritis. Harus kritis ya. Bahkan ada yang memandang orang Kristen sebagai kafir karena tidak memiliki Allah yang Esa. Tentu Esa menurut versi mereka ya. Ironisnya terhadap penganut kepercayaan yang memiliki dewa-dewa, politeisme, mereka tidak menyerang dengan bengisnya seperti terhadap orang Kristen. Kenapa orang Kristen yang diserang? Sementara agama lain yang Tuhannya banyak malah nggak diserang. Ya jelas karena eksistensi Kristen itu semakin lama semakin berkembang ya. Sehingga bagi mereka ini merupakan sebuah ancaman. Eksistensi Kristen semakin lama semakin berkembang. Dan jelas ini bagi mereka merupakan sebuah ancaman. Kalau kita nih buat rumah ibadah, buat gereja, pasti di sebelahnya ada rumah ibadah mereka. Apalagi, coba deh teman-teman perhatiin ya perkataan saya ini. Coba deh lihat, kalau ada sebuah bangunan gereja yang megah, yang besar, pasti sebelahnya ada rumah ibadah lain. Itu mereka strateginya ada. Misalnya sebelah gereja Reform atau depan gereja katedral, atau di mana lagi kamu bisa sebut gereja-gereja besar nih sebelahnya ada rumah ibadah lain. Mereka takut. Oh, belum. Sun. Jangan di-mention dong gerejanya dong. Oke, kita lanjut ya. Nggak ada obat. Oke. Tadi sampai mana kita? Oh, yang poin ketiga ya. Oke. Inilah yang dilakukan oleh agama Samawi seperti Yahudi dan Islam. Sejarah gereja mencatat bahwa orang-orang Kristen ditindas dan dianiaya oleh mereka, khususnya agama Yahudi. Ini sebetulnya semua udah ditulis di Alkitab. Di Yohanes ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai berapa tuh? Tunggu. Kita cek dulu deh. Ada di Yohanes 16 ayat yang ini kamu catat ayatnya ya. Yohanes 16 ayat 2 itu yang pertama. Yohanes 16 ayat 2 dan Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-18. Yohanes 1 ayat 1 sampai ke-18. Dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, ayat 11, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ini sebenarnya bicara Yahudi ya, bangsa Yahudi. Oke, kita lanjut. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ada orang-orang yang menyerang dan menganiaya orang percaya, tetapi merasa berbuat bakti kepada Allah. Kita nggak perlu ya deklarasi-deklarasi ya. Kayak orang norak. Tuhan itu nggak perlu dibela. Kesannya Tuhan itu lebih lemah daripada kita ya. Yang dibela tuh yang lebih lemah harusnya. Kita buka dulu deh Yohanes 16 ayat yang kedua. Yohanes 16 ayat yang kedua.
Roland, baca deh Roland. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Oke, sekali lagi, pelan-pelan, artikulasi jelas, lebih keras suaranya. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Iya. Thank you ayatnya. Thank you, Lan. Sama kayak Paulus ya. Mereka itu maksudnya Paulus itu ngebantai orang Kristen, dan dia ngerasa bahwa dengan membantai orang Kristen, dia membantai orang yang menjadi musuh Allah. Dan dia merasa berbuat bakti kepada Allah. Paulus kan tadinya kayak gitu kan. Sampai dia matanya dibutakan lalu melihat Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut. Mereka melakukan itu karena merasa membela Allah yang menurut mereka direndahkan oleh orang Kristen karena keyakinan Yesus adalah Allah. Maksudnya adalah menyamakan Allah dengan manusia. Ini pasti bicara agama Yahudi. Kan berapa kali Tuhan Yesus mau dirajam sama batu? Karena Tuhan Yesus mengatakan atau mengklaim bahwa dia berasal dari surga ya. Padahal kedatangan Tuhan Yesus dalam rupa manusia atau berinkarnasi menjadi manusia juga adalah untuk memperkenalkan Allah yang esa dalam versi yang benar, lengkap, utuh, dan sempurna. Kalau dulu dalam perjanjian lama, Tuhan mewahyukan wahyunya melalui perantara nabi, dan itu pun tidak sempurna. Tetapi dalam perjanjian baru, Allah sendiri yang mewahyukan, Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Ia adalah wahyu itu sendiri. Ia adalah kepenuhan wahyu Allah. Dan ia, Yesus Kristus, adalah Allah. Ayatnya di mana tuh? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat yang pertama. Kualitas manusia ditentukan dari pengajaran mengenai suatu bentuk keyakinan yang diyakininya atau dipeluknya. Ulang ya. Kualitas manusia ditentukan dari pengajaran mengenai suatu bentuk keyakinan yang dipeluknya atau dianutnya. Banyak orang non-Kristen yang merasa telah memiliki konsep keesaan yang benar. Mereka memandang orang Kristen yang percaya Tritunggal sebagai orang-orang beragama yang bodoh atau tidak memiliki nalar yang sehat. Kan selama ini kita terjebak pada konsep Esa 1 ya. Tuhan itu satu. Bener nggak nih? Tuhan itu cuma satu. Ya nggak salah sih, Tuhan itu satu, Tuhan Yesus. Tapi bagi kemuliaan Allah Bapa. Nggak salah. Tapi ingat, di dalam lembaga ilahi itu ada 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena orang Kristen menyembah Tritunggal, mereka menganggap bahwa orang Kristen itu adalah orang yang bodoh atau tidak memiliki nalar yang sehat. Mereka tidak mempertimbangkan bahwa ilmuwan-ilmuwan dunia yang hebat dengan penemuan-penemuan yang mengubah sejarah dunia dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia adalah orang-orang Kristen. Ini produk Kristen nih, kita boykot. Tapi masih pakai gadget, masih naik pesawat, masih pakai Google. Ya kalau mau secara konsisten nggak mau pakai produk orang Kristen, ya jangan naik pesawat, jangan pakai gadget, jangan pakai Google dong.
Nggak usah hidup, iya susah amat ya. Mending jadi Flintstone aja, kembali ke zaman dulu. Apakah orang bodoh dapat memiliki penemuan-penemuan tersebut? Apakah mereka orang-orang apakah mereka orang-orang yang tidak menggunakan nalarnya? Coba pikirin, coba renungin. Apa orang bodoh dapat memiliki penemuan-penemuan tersebut? Apakah orang bodoh atau apakah mereka orang-orang yang tidak menggunakan nalarnya? Harus dicatat bahwa pengajaran suatu keyakinan akan menentukan kualitas manusia pemeluknya dalam segala aspek. Implikasi yang nyata. Nah, untuk memahami Tritunggal sebetulnya kita nggak cukup melakukan pembelajaran secara mandiri ya, atau secara individual tanpa melibatkan Roh Kudus. Nggak bisa. Kebenaran itu dipercayakan, diberikan. Kebenaran itu dipercayakan, diberikan. Dengan pertolongan Roh Kudus, tidak mencintai dunia, hidup suci dan kerja keras, serta hati yang mengasihi Tuhan, kita menggali kembali seluruh isi Alkitab yang berbicara mengenai Allah. Tentu di sini Allah Elohim. Allah di sini artinya Elohim. Artinya para Allah. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa ilmu pengetahuan akan bertambah-tambah, sementara itu kebenaran firman Tuhan juga akan semakin disingkapkan, sehingga kita dapat menemukan kebenaran mengenai Allah Tritunggal. Kebenaran yang ditemukan harus membawa implikasi yang nyata. Kaitannya apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu yang disebut sebagai implikasi yang nyata. Jangan hanya rumusan-rumusan, tapi tidak memiliki implikasi yang jelas. Sehingga bukan saja pikiran yang diisi, tetapi gaya hidup yang diubah. Orang percaya membutuhkan penjelasan mengenai Tritunggal yang alkitabiah, sehingga ia dapat menempatkan diri dengan benar di hadapan Allah. Untuk itu dibutuhkan bangunan berpikir mengenai Tritunggal yang benar-benar alkitabiah, bukan sekedar ayatiah. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Hidupku hanya tentang diriku. Perasaan. Nggak ada? Kenapa diam semua? Oke. Kalau nggak ada, kita nyanyi. Kelar ya? Kak, mau nanya Kak. Ya, Tapi agak nyambung sedikit sih. Jadi kalau Tritunggal itu emang buatan manusia? apa? Tritunggal buatan manusia. Istilahnya, ya. Kebenaran didapatkan. Istilahnya, ya. Tapi sebetulnya istilah itu tidak terlalu penting sih. Nah, ini pembahasan berikutnya nih. Istilah itu tidak terlalu Istilah yang penting. tidak penting. Ini kan istilah yang dipopulerkan oleh Tertullianus. Jadi istilahnya yang sebetulnya dirumuskan oleh seseorang yang bernama Tertullianus.